Kenapa sih kita harus minum Bebelac? Pencernaan disebut otak kedua. Mereka saling ngobrol. Keduanya harus diberi nutrisi. Imbu dan nutrisi tepat Bebelac dukung pencernaan yang baik, akal yang kreatif, dan hati yang besar. Bebelac, grow them great. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Yah, susu habis. Kamu mau apa? Susu handuk bayi, baju bayi, snack bayi, susu bedong, dot sabun bayi. Tenang, ada murah lebay di Shopee. Termurah di Shopee. Ditambah voucher lebih murah lagi. Beli semua di Shopee. Dari lahir, Arasha pakai Johnson's Milk and Rice Bath. Bersihkan 99% kuman namun lembut di kulit. Kandungan susu dan berasnya tetap jadi pilihanku sampai sekarang. Kenapa sih kita harus minum Bebelac? Pencernaan disebut otak kedua. Mereka saling ngobrol. Keduanya harus diberi nutrisi. Imbu dan nutrisi tepat Bebelac dukung pencernaan yang baik, akal yang kreatif, dan hati yang besar. Bebelac, grow them great. Marina and Body Lotion Natural, baru dengan Wonder Food Formula. 24 jam melembabkan, menutrisi, dan melindungi. Everyday Wonder Food, kulit sehat ternutrisi 24 jam dengan Marina Natural. Nah, di saat seperti ini, penting untuk jaga kesehatan. Dimulai dari mulut, waktunya Listerine. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Jaga kesehatan mulut saat puasa dengan kumur Listerine 2 kali sehari. Saat sahur, dan setelah berbuka. Listerine Kulmin untuk rasa lebih kuat dan Listerine Zero untuk rasa lebih ringan. Kurangi 99,9% kuman. Mulut sehat terjaga, puasa jadi lancar. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Seru kan? Iya, kamu bener. Masih zaman pakai TV analog? Saatnya beralih ke TV digital. Pastikan perangkat TV Anda mendukung atau gunakan set-top box yang tersedia di pasaran. Sekali-sekali ngejailin suami sendiri. TV digital, bersih, jernih, canggih. Duh, kulitku kusam dan kering. Pakai Garnier Sakura White Whip Foam. Busa melimpah, dengan ekstrak sakura dan hyaluron, lembut membersihkan, glowing merona, lembut kayak kulit bayi. Sakura White Whip Foam. Rangkaian Sakura White untuk kulit glowing. Dengan ekstrak sakura dan hyaluron, step 1 booster serum, step 2 water glow mask. 10 kali lebih menyerap hidrasi intensif. Newborn glowing skin setiap hari. Sakura White, newborn glowing skin. Hyaluronic acid, rahasia dari kulit tampak muda. L'Oreal Paris mempersembahkan langkah penuh kekuatan. Baru, L'Oreal Paris Hyaluronic Acid Serum. Konsentrasi tertinggi hyaluronic acid untuk meningkatkan kelembaban dan kekenyalan kulit dari dalam. Hasilnya, kulit tampak muda bercahaya dengan konsentrasi tertinggi hyaluronic acid. Baru, Hyaluronic Acid Serum dari L'Oreal Paris. We're worth it. Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur, 22 orang terduga teroris diterbangkan ke Jakarta. Mencegah pencurian petani cabai di Jombang, Jawa Timur menggelar ronda di lahan pertaniannya. Tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari kejuaraan All England karena satu pesawat dengan orang yang positif COVID-19 dalam perjalanan dari Turki ke Inggris. Selamat pagi kami ucapkan kepada Anda yang baru saja bergabung di Liputan 6 Pagi. Kami lanjutkan informasi dengan
Informasi berikut ini, saudara, setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur, 22 orang terduga teroris yang ditangkap di sejumlah daerah di Jawa Timur pada Kamis siang diterbangkan ke Jakarta. Ke-22 terduga teroris ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan pengawalan ketat anggota Densus 88 Mabes Polri. Dengan mata tertutup serta tangan dan kaki diborgol, satu persatu terduga teroris memasuki pesawat charter milik maskapai penerbangan Lion Air di Bandara Juanda, Surabaya, Kamis siang. Ke-22 terduga teroris ini diberangkatkan ke Jakarta setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Dari 22 orang yang ditangkap, 3 orang diantaranya merupakan tokoh yang dinilai memiliki peranan penting dalam sejumlah aksi terorisme di Indonesia. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, ke-22 terduga teroris langsung dimasukkan ke dalam mobil polisi. Mereka selanjutnya akan dibawa ke rumah tahanan khusus terorisme. Selain mengamankan puluhan terduga teroris, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api jenis FN beserta 50 amunisi, samurai, serta uang tunai sebesar 197 juta rupiah. Rekan-rekan dari Densus 88 telah melakukan penegakan hukum terhadap 22 tersangka pelaku tindak pidana terorisme di Jawa Timur. Dilakukan penindakan di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Malang, dan Bojonegoro. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi selama 5 tahun terakhir, para terduga teroris ini sudah berhasil merekrut 50 anggota baru di wilayah Jawa Timur. Eko Yudo dan Taufik Saleh melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Tangerang, Banten. Saudara, sesosok bayi perempuan ditemukan tergeletak di pinggir jalan di Desa Banjar Agung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Kamis pagi. Bayi itu hanya dibungkus kain tipis sehingga mengalami kedinginan dan nampak kurang sehat. Inilah bayi perempuan yang dibuang orang tuanya di pinggir jalan Desa Banjar Agung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Kondisinya sangat lemah dan sulit bernafas sehingga warga membawa bayi malang ini ke Puskesmas Kecamatan Rengel. Bayi ditemukan pertama kali oleh seorang warga hanya terbungkus kain jarik tipis sehingga nampak kedinginan. Diperkirakan bayi ini masih berusia 1 hari. Sekitar jam 7 ada beberapa warga bawa ke Puskesmas Pembantu Banjar Agung. Kondisi bayi sudah lengkap berpakaian seperti ini, sudah pakai topi, sudah pakai pampers, semuanya sudah dalam keadaan bersih. Pengakuan warga di sana diberi alas jarik sama pembuangnya, kemudian topi bayi ditutup sampai ke arah hidung. Gitu. Ya sebenarnya kita kurang tahu untuk berapa lama di situ, cuman sudah mulai ada semut datang karena kan. Pasca kejadian, Polsek Rengel langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP untuk mengungkap kasus penelantaran bayi ini. Minimal peralatan di Puskesmas membuat bayi terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Sebuah truk bermuatan gabah di Jember, Jawa Timur tiba-tiba berbelok arah lalu terguling dan menabrak deretan ruko. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, kondisi ruko hancur hingga nyaris roboh. Truk bermuatan gabah yang terekam kamera pengawas ini tiba-tiba saja berbelok ke arah sisi kiri jalan dan menghantam deretan rumah toko. Akibat kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Brawijaya, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur ini, 2 bangunan ruko hancur di bagian depan dan nyaris ambruk. Truk yang dikemudikan Eka Praseka ini juga menabrak tiang lampu merah dan penerangan. Pengemudi truk mengaku tidak menyadari kendaraannya melaju oleng. Dia juga tidak sempat melakukan pengereman sebab kendaraannya sudah terlebih dahulu terguling. Tidak ada apa-apa, Pak. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba saja setir itu oleng ke kiri. Lalu lintas gimana, Pak? Lalu itu ya seperti ini tadi, ramai juga. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Saat kejadian, penghuni rumah sedang berada di bagian belakang. Pengemudi truk juga hanya mengalami luka-luka ringan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kecelakaan ini akibat kelalaian pengemudi. Diduga menurut hasil pemeriksaan keterangan saksi ataupun CCTV, diduga pengendara atau pengemudi truk keadaan ngantuk.
Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Kepolisian Resor Jember. Agus Ainul Yakin melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Saudara, mencegah pencurian dan pemberantasan hama tikus, petani cabai di Jombang, Jawa Timur ronda di lahan pertaniannya pada Rabu malam. Sementara harga cabai terpantau masih tinggi di ibu kota. Harga tertinggi cabai di Pasar Pramuka mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Aktivitas jumlah petani cabai yang berada di desa dan kecamatan Sumobito, Jombang kini bertambah. Setiap malam hari, para petani ronda di lahan pertaniannya. Para petani mengaku kegiatan ronda malam ini di lahan pertaniannya dilakukan sejak harga cabai mencapai Rp70.000 di tingkat petani. Sementara di pasaran, harga cabai mencapai Rp100.000 per kilogram. Upaya ini dilakukan para petani untuk mengantisipasi pencurian cabai serta membasmi hama tikus, yang juga menjadi kendala petani cabai untuk mendapatkan panen secara maksimal. Alasan itu pertama itu tikus, kedua itu ya jaga kalau ada pencuri atau apa ini. Apakah sudah ada kejadian, Mbak? Belum ada kejadian, hanya jaga-jaga, harganya cabai itu mahal, tadi ya jaga-jaga lah. Pedagang pasar di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur masih menjual harga cabai rawit merah dengan harga tinggi. Cabai rawit merah masih dijual di atas Rp100.000 per kilogramnya. Di lapak pedagang di Pasar Induk Ramat Jati ini, pedagang memasang harga Rp106.000 per kilogramnya. Yang dari daerah Rembangan sepertinya udah pada habis, tinggal dikit. Barangnya juga udah jelek, pada gagal panen. Oh, cabai kan kebutuhan ya, untuk mahal ya kita tetap harus beli gitu ya. Paling untuk biasanya belinya banyak kita kurangin gitu aja. Dari data Info Pangan Jakarta yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta, tercatat harga cabai rawit merah tertinggi terdapat di Pasar Pramuka sebesar Rp150.000 per kilogram. Sementara harga terendah sebesar Rp115.000 per kilogram di Pasar Palmerium. Adapun harga rata-rata cabai rawit merah di pasar tradisional di Jakarta adalah Rp128.617 per kilogramnya. Dwi Mujiarso dan Triwibowo melaporkan dari Jombang, Jawa Timur dan Jakarta. Ya, memang harga cabai ini masih tinggi di sejumlah pasar di daerah. Lalu bagaimana harga-harga kebutuhan lainnya selain cabai? Apakah juga masih tinggi atau ada yang justru turun? Nah, ini tinggal sekitar 3 minggu lagi kita memasuki bulan puasa. Kami ajak Anda bergabung bersama Ismail Reza dan Dedi Sunandar di Pasar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ismail, silakan laporan Anda. Ya, Jatidarman juga Dorotea, harga sembako khususnya di Pasar Kebayoran Lama ini memang harganya fluktuatif, ada yang normal, ada yang naiknya tidak terlalu signifikan, Rp1.000 atau Rp2.000 saja seperti di bawang merah, beras atau juga di gula. Namun ada satu komoditas nih, Jatidarman juga Dorotea, yang hingga saat ini kenaikannya sangat signifikan, bahkan harganya itu kenaikannya bisa mencapai 100% lebih. Kalau kita pernah menemukan harga cabai rawit ini di bulan-bulan sebelumnya di harga Rp40.000-Rp50.000-an, hingga pagi hari ini kenaikannya mencapai Rp120.000-Rp130.000 kilogram. Dan ini tentunya Jatidarman juga Dorotea tentu ini dapat merugikan pedagang, merugikan juga konsumen yang berdagang menjual barang-barang makanan yang tentunya menggunakan cabai rawit. Kita coba tanya ke salah satu pedagang di sini bagaimana kenaikan ini berdampak para pedagang. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Parti ya. Ibu Parti, pagi hari ini harga cabai rawit ini berapa, Bu? 130. Ibu Parti dengan harga cabai rawit 130 dan di bulan-bulan 45 untuk pedagang, kemudian pembeli jadi sedikit nggak? Kalau enggak ya, tapi terus sedikit. Gimana Ibu Parti mensiasatinya, Bu, untuk para pembeli cabai rawit? Kita beli cabai kering, ada yang nanya cabai kering, biasanya nggak ada yang nanya cabai kering, sekarang ada banyak yang nanya cabai kering. Harganya dicampur ya, Bu ya? Ada harapan nggak, Bu, kepada pemerintah? Ya minta turun lah, kasihan rakyat kecil. Terima kasih banyak. Iya. Nah, ada siasat nih dari para pedagang. Biasanya pembeli memang membutuhkan cabai rawit untuk
makanan-makanan pedas seperti ayam geprek. Nah, biasanya para pembeli ini mensiasatinya dengan cara membeli cabai rawit biasa, kemudian ada cabai rawit putih dan juga cabai rawit kering, sehingga ada campuran harga di sana sehingga tidak terlalu mahal. Jadinya yang harus kita membeli cabai rawit seharga 120 sampai 130 kg. Sebelumnya Jati Dharma, nih pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan juga Menteri Pertanian sempat menyebutkan harga cabai rawit ini mahal karena adanya gagal panen di sejumlah wilayah-wilayah produsen cabai rawit. Di antaranya ada di Jawa Timur, di Tuban, kemudian di Sulawesi Selatan, di Wajo. Ini juga mereka, wilayah-wilayah tersebut gagal panen di bulan-bulan kemarin. Namun, Menteri Pertanian Yassin Limpo ini menyebutkan bahwa untuk bulan puasa dan juga Lebaran dipastikan tidak ada lagi kenaikan harga yang signifikan, 120 sampai 130, bisa ditekan ke harga 70 80 ribu kilo per kilonya atau juga mencapai 50 ribu per kilo karena wilayah-wilayah daerah panen ini sudah bisa panen di bulan-bulan ini. Kurang lebih demikian, Jati dan juga Doro, laporan kami dari Pasar Kebayoran Lama, kembalikan dari studio. Ismail Reza melaporkan, terima kasih, dan tentunya kita berharap betul sekali ya jika ada kenaikan lagi, bagaimana harganya udah 130 ribu per kilo, semakin berat ada tentunya. naik lagi, waduh, nggak bisa makan pedas. Semoga tidak terjadi. Amin.